Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Saya rasa ini adalah kesempatan kita untuk bersekutu bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga datang untuk kemudian mempersembahkan hidup Anda di hadapan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Anda datang dengan sebuah ekspektasi dan saya berdoa biar Tuhan yang menjawab harapan dan ekspektasi Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kiri kanannya dan katakan Tuhan memberkatimu pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Catatan khotbah pada pagi hari ini ada di web yang tertulis di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya koneksi internet, Saudara bisa membuka catatan khotbah di alamat web tersebut. Tetapi tetap fokus kita kepada firman Tuhan karena pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar mengenai menahan sakit. Menahan sakit. Ya, sesuatu yang Anda pasti pernah lakukan, sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Tetapi kita lihat juga ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-30. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai yang ke-30. Ini adalah kisah mengenai perjalanan pelayanan Paulus dan Silas di kota Filipi. Mereka menghadapi tantangan sampai di ayat yang ke-22 dan 23, mereka mengalami sakit. Ya. Secara fisik mereka didera, tetapi secara psikis juga mereka dipermalukan, dikoyakkan pakaiannya di ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, Anda bisa lihat Alkitab Anda di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-22. Tetapi semua rasa sakit itu mereka bisa tahan. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi mereka menahan sakit mereka dan menggantikannya dengan doa. Jadi bukannya mengeluh, tetapi mereka berdoa dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin menahan sakit adalah pengalaman umum yang kita alami. Anda pasti pernah menahan sakit. Anda pasti pernah melewati periode rasa sakit. Nah, orang-orang yang pernah merasakan sakit menghargai artinya kesehatan. Artinya sehat, tidak terganggu oleh sakit apapun atau tidak mengalami sakit apapun. Tetapi bukan sekedar itu, rasa sakit juga secara psikologis itu memberi sinyal bahaya. Kalau kita membayangkan bahwa kehidupan ini akan begitu enak kalau kita tidak pernah merasa sakit, wah enak ya, misalnya tubuh saya tidak pernah rasa sakit. Kalau saya tidak pernah cedera, kalau saya tidak pernah menderita penyakit. Tetapi sebenarnya rasa sakit itu adalah sinyal bahaya. Itu penting untuk diri kita bahkan. Karena tanpa itu maka keberlangsungan hidup kita bisa terancam. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan kalau saudara sakit, tidak bisa merasakan sakit, Anda bisa sembarangan untuk memegang hal-hal yang berbahaya.
Ada tahu tidak bisa untuk memegang apa ya namanya yang di laut itu ya, ubur-ubur ya. Yang dia punya sengat itu. Saya pernah waktu kecil kalau saya nggak salah, saya nggak tahu orang tua saya ingat atau tidak. Kami main entah di Pasir Putih di Jawa Timur atau di pantai Kute di Bali. Saya kurang ingat itu. Kemudian saya lihat ini kenapa ada binatang di pinggir pantai, lucu sekali bentuknya. Dan kemudian saya sentuh, bengkak langsung tangan saya. Ya, karena disengat oleh ubur-ubur. Sejak saat itu kemudian saya belajar bahwa saya tidak mau menyentuh hal itu. Kenapa? Karena saya belajar dari rasa sakit saya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup saya. Jadi rasa sakit itu penting di dalam hidup manusia. Bahkan kalau kemudian seseorang itu tidak bisa merasakan rasa sakit, beberapa literatur medis menyatakan bahwa itu bukan kelebihan, itu bukan karunia, melainkan sebuah kutukan. Jadi ada kondisi medis yang sangat langka di mana seseorang karena gangguan saraf atau gangguan faal tubuhnya, dia kemudian tidak bisa merasakan sakit. Apakah itu sebagian, apakah di seluruh sekujur tubuhnya. Tentu saja kita bisa juga tidak merasakan sakit karena hal-hal lain. Misalnya obat bius dan lain sebagainya itu bisa kemudian membuat kita tidak merasa sakit. Saya bayangkan kalau orang operasi tanpa obat bius itu kan sakitnya luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita jadi mengerti bahwa rasa sakit itu tidak selamanya jelek dalam tanda kutip. Kita merasakan sakit juga untuk mendapatkan sesuatu. To gain something. To have something. To acquire something. Kita berusaha ya, menahan rasa sakit untuk mendapatkan sesuatu. Ada 3 contoh yang saya berikan. Yang pertama misalnya seorang ibu. Ada alasan untuk dia menahan sakit, kenapa? Karena dia akan melahirkan. Ya, saya nggak kebayang kalau seorang ibu tidak bisa menahan sakitnya gitu. Aduh sakit, aduh nggak mau. Maka dia nggak akan selesai gitu dalam proses kehamilannya. Karena di masa kehamilan itu ada masa-masa naik turun tubuh ini. Saya bukan wanita, saya nggak bisa merasakan ya, tetapi istri saya ketika hamil, ya kan suaminya yang harus mijet, suaminya yang harus mengurus ketika kemudian dia merasa sakit di bagian-bagian tubuhnya. Tetapi dia tahan itu, kenapa? Karena dia tahu dia akan melahirkan anak. Demikian juga seorang karyawan misalnya, seorang pekerja. Anda harusnya punya cuti sakit. Anda harusnya bisa minta izin. Tetapi karena Anda ingin tambahan pendapatan, Anda menahan sakit itu. Udah gak apa-apalah pusing-pusing sedikit, saya tetap masuk kerja. Walaupun saya keseleo, saya tetap masuk kerja. Anda tahan sakit itu, kenapa? Karena ada tambahan pendapatan. Ada sesuatu yang Anda akan dapatkan. Jadi kita tahan sakit itu. Anda yang berdagang mungkin gitu kan. Berpikir aduh kalau saya nggak berdagang nanti gimana hari ini pendapatannya seperti apa. Anda menahan sakit tetap berdagang untuk mendapatkan tambahan pemasukan. Atau seorang atlet. Kita baru 2 kali Indonesia gagal melaksanakan event dunia ya. Ada Piala Dunia U20, ada kemarin saya baru dengar World Beach Games yang harusnya diadakan di Indonesia juga akhirnya batal. Ya, semoga ke depannya ada event olahraga dunia yang bisa diadakan di Indonesia. Nah seorang atlet dia menahan sakit
untuk kemudian dia bisa meraih kemenangan, untuk kemudian melatih tubuhnya kuat di dalam pertandingan. Ya, bahkan kalau dia ada merasa burning gitu ya, ada panas di otot-ototnya, dia paksakan untuk itu terus berjalan supaya dia tetap bisa meraih kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan kita menahan rasa sakit untuk berbagai alasan. Dan untuk alasan-alasan yang baik, kita juga menahan sakit sebagai manusia rohani. Kita tahu bahwa kita akan tiba di satu tempat yang Yesus sudah janjikan, tetapi sebelum sampai ke sana, ada sebuah perjalanan kehidupan pengiringan Yesus yang kita harus lakukan dan itu penuh dengan rasa sakit. Tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus, tetapi reward, hadiah dari ketekunan kita menahan rasa sakit selama di dunia itu adalah kemuliaan yang kekal. Kalau kita kembali ke diagram bagan ya yang saya pernah buat tentang pengharapan akan kemuliaan, Bapak Ibu Saudara mungkin ingat bagan ini. Kita lihat di sana, kita mulai dari kemuliaan. Kita bersama dengan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam dosa kemudian kita terpisah dengan Allah. Nah disinilah rasa sakit itu masuk. Coba buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Kejadian. Kejadian 3 ayat 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah, engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Jadi kita diciptakan dalam kemuliaan, segambar dan serupa dengan Allah, tetapi kemudian kita jatuh di dalam dosa, terpisah dengan Allah, disinilah rasa sakit itu kemudian mulai masuk. Yang pertama dicontohkan, susah payah, diberikan ungkapan susah payah, yang di dalam terjemahan lain, terjemahan aslinya bahkan, dapat diartikan sakit. Atau dengan sakit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 16, dengan sakit, ya, ketika kamu hamil, kamu akan merasakan kesakitan. Dengan susah payah kalau di dalam bahasa Alkitab terjemahan baru, versi yang pertama. Saya pakai versi yang kedua, jadi kalau ada perbedaan kalimat, Anda bisa mengerti mengenai hal itu. Jadi ungkapan susah payah itu artinya sakit. Jatuh dalam dosa, rasa sakit muncul. Jadi saya kebayang dulu Adam dan Hawa tidak merasakan sakit. Saya nggak ngerti caranya seperti apa, tapi saya pernah sampaikan di mimbar ini, apakah kemudian Hawa kalau tidak jatuh dalam dosa dia akan melahirkan seperti orang bersin gitu ya. Hacu tuh, gitu kan. Atau lagi hamil gitu ya, tiba-tiba kemudian, wah kelihatannya ada yang mau keluar dari tubuh saya. Dia ngeden sebentar, keluar. Begitu. Tidak perlu ada rasa sakit. Saya rasa ibu-ibu di tempat ini yang pernah
merasakan pengalaman punya anak, Anda pasti merasakan rasa sakit ini. Betul ya? Anda pasti pernah merasakan sakit ini. Ya, bapak-bapaknya mungkin saya nggak tahu apakah Anda boleh menemani. Kemarin saya ketika istri saya melahirkan, saya nggak boleh masuk karena operasinya sesar, operasi sesar di rumah sakit tempat anak saya lahir, tidak boleh suami masuk ke dalam. Tetapi saya ingat teman saya di Bandung katanya dia bisa masuk, entah waktu itu kelahiran normal mungkin ya. Jadi suaminya menemani. Istrinya kesakitan. Aduh, dia ngeden kesakitan, dia teriak-teriak. Karena ada suami di sebelahnya, maka suaminya yang dicakar, gitu kan. Ya kalau dalam hal ini ya berarti si suami juga menahan rasa sakit gitu kan, dicakar gitu kan. Seingat saya teman saya itu berkata, aku nggak mau hamil lagi, aku nggak mau hamil lagi. Kemudian ternyata ada anak kedua, rupanya nggak kapok ya, menahan rasa sakit, gitu. Jadi ketika saudara melewati hal itu, saudara tahu bahwa saya harus menahan rasa sakit untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Tetapi rasa sakit itu hadir karena dosa. Sebelum dosa, kita tidak merasakan rasa sakit itu. Nah itulah kenapa kemudian Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita, coba kita lihat lagi diagram tadi, pengharapan kita tentang kemuliaan itu juga ada di kemuliaan yang akan datang. Jadi dari kemuliaan saudara jatuh di dalam dosa, merasakan sakit, kita bertemu dengan Yesus, Yesus datang untuk menjadi juru selamat kita diselamatkan, rasa sakit itu masih ada. Kemudian kita masuk ke dalam persekutuan di dalam gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja lah kemudian Yesus berkata, aku akan membangun jemaatku. Berarti kan semua orang percaya harus masuk di dalam persekutuan gereja. Nah gereja yang sempurna inilah yang kemudian akan dibawa kepada kemuliaan yang akan datang. Jadi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah pengharapan kita akan kemuliaan yang akan datang itu menariknya adalah janji akan hilangnya rasa sakit. Coba Wahyu 21 ayat yang keempat. Dari kitab yang paling pertama kita menuju kitab yang paling terakhir. Wahyu 21 ayat yang keempat. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, dalam terjemahan New King James Version itu dituliskan no more pain. No more pain. Rasa sakit yang diakibatkan oleh masuknya dosa di kemuliaan yang akan datang hilang. No more pain. Tidak ada lagi rasa sakit itu. No more pain. Itu kemuliaan yang akan kita tuju. Itulah kenapa saya percaya kemuliaan yang pertama, kembali ke diagram tadi. Kemuliaan yang awal itu ketika kita bersama dengan Allah tidak ada rasa sakit. Saya percaya itu. Kenapa? Karena kemuliaan yang akan datang, janji di dalam Wahyu 21 ayat 4, no more pain. Tidak akan ada rasa sakit lagi. Jadi sayang sekali manusia jatuh dalam dosa sehingga kemudian kita merasakan sakit yang harus kita lewati sekarang. Tetapi no more pain yang di dalam Wahyu 21 ayat 4, hilangnya rasa sakit di Wahyu 21 ayat 4 ini beda dengan kondisi medis. Jadi bukan rasa sakit karena kesalahan saraf
atau karena penyakit langka, atau karena kondisi langka di dalam tubuh kita. Tetapi no more pain atau tidak ada rasa sakit lagi ini karena apa yang dituliskan di Wahyu 21 ayat 4, segala sesuatu yang lama telah berlalu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ini merujuk kepada apa yang dituliskan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53. Paulus menuliskan di 1 Korintus 15 ayat yang 53 bahwa kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi kita percaya akan hal ini. Bahwa suatu hari kita akan diubahkan. Tubuh kita akan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Kelemahan-kelemahan tubuh yang lama berlalu. Digantikan oleh kemuliaan yang akan datang. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53. Jadi ini pengharapan kita. Nah kembali ke tema tadi, coba tampilkan sekali lagi bagan itu. Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari kemuliaan bersama dengan Allah. Kita jatuh di dalam dosa, terpisah dengan Allah, rasa sakit datang. Tetapi kita percaya kita bisa menahan sakit itu. Kenapa? Karena kita akan sampai ke sana. Sampai ke titik di mana rasa sakit itu akan hilang. Kita menahan rasa sakit sepanjang pengiringan kita kepada Yesus. Karena kita percaya itu akan diambil, itu akan digantikan dengan sukacita. Anda percaya hal ini Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda tidak percaya hal ini, sia-sia iman kita. Karena ini salah satu poin pentingnya pengiringan kita kepada Yesus. Bahwa suatu hari Anda akan diubahkan. Karena itu nanti tubuh yang diubahkan ini enggak punya lagi keinginan duniawi. Tubuh yang diubahkan ini enggak perlu lagi menikah. Jadi salah kalau ada orang yang mengajarkan nanti kita akan menikah lagi dengan pasangan kita di kekekalan. Enggak ada, enggak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Pernikahan itu berhenti ketika apa? Maut memisahkan. Makanya ketika saudara janji seperti itu kan. Sampai maut memisahkan. Jadi ketika maut memisahkan sudah selesai. Pernikahan itu enggak lanjut lagi nanti di surga ada pernikahan jilid 2 gitu. Enggak ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasihilah pasanganmu selama di dunia ini. Ya. Jangan seperti ada ajaran-ajaran lain, oh iya nanti saya akan doakan papa di alam sana. Lelapo. Sudah gak ada hubungan lagi kalau saudara sudah masuk ke sana. Kita gak bisa lagi mendoakan orang di alam sana. Ya. Kekristenan kita berdiri di atas pemahaman bahwa yang mati itu akan diubahkan nantinya. Dan kita yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali juga akan menyusul diubahkan tubuhnya. Sehingga kita nggak perlu mencari pasangan. Oh nanti di sana pengadilan lagi. Kantor urusan agama catatan sipilnya di mana? Nggak ada. Nggak perlu ngurus akte nikah lagi. Nggak perlu ngurus akte lahir lagi. Jadi pengharapan kita adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak binasa. Nah sebelum kita mengalami kemuliaan yang akan datang ini,
gereja itu masih ada di dunia. Dan kita harus berhadapan dengan kejahatan dunia yang menyakitkan manusia rohani kita. Jadi kita menahan sakit, kenapa? Karena kita memang masih ada di dunia. Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat yang ke-15, saya nggak punya kesempatan untuk membaca itu, tapi Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitab Anda. Yesus tidak meminta untuk gereja Tuhan, murid-murid, pengikutnya untuk diambil dari dunia. Bukan. Yesus berkata bahwa mereka diminta untuk dipelihara dari yang jahat. Dipelihara dari yang jahat. Jadi apakah kemudian rasa sakit itu masih ada? Ya masih Bapak Ibu Saudara. Masih. Di Wahyu 12 ayat yang kedua kita membaca bahwa perempuan yang adalah gambaran gereja yang sempurna seperti yang disampaikan gembala, itu juga akan menderita rasa sakit. Jadi rasa sakit dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu masih ada. Masih dirasakan. Kita tidak bisa lepas dari rasa sakit itu. Jadi kemudian apa yang kita lakukan? Pilihan kita adalah menahan rasa sakit itu sampai kita dapat jawaban dari pengharapan kita. Sampai kita tiba di kemuliaan yang akan datang. Kita percaya kita menahan rasa sakit itu sebagai pengikut Yesus. Kita menahannya demi nama Yesus. Dan segala sesuatu yang kita lakukan demi nama Yesus akan mendapatkan hasil. Saya punya ilustrasi, waktunya sebenarnya udah singkat, tetapi menarik kalau saya bisa kasih ilustrasi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara L, mohon maju ke depan. Ini staf yang paling dekat akan akan selesai masa praktiknya. Di tangan saya ada jepitan Bapak Ibu Saudara. Sini El. Menurut kamu kuat berapa detik El? 20 detik? 20 detik Bapak Ibu Saudara? Ya, swakit loh ini. Saya tadi cobain di kelingking saya swakit banget. Kita coba 5 detik aja deh ya. 5 detik aja ya. Hitung ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang di belakang udah 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Lumayan ya. Lumayan sakit ya. Lumayan sakit Bapak Ibu Saudara. Lumayan sakit ya. Tetapi kalau kemudian saya suruh dia tahan sakit itu, ini kan karena dia nggak ngerti apa yang dia dapatkan kan. Ini gue dikerjain nih sama Jeff di depan nih. Suruh dijepit pakai beginian. Tetapi kalau dia tahu, El, kalau kamu tahan ini 10 detik aja, saya akan beri saldo GoPay ke kamu 100.000. Kemudian apa menurut Bapak Ibu Saudara El akan bilang apa? 10 detik, 20 detik gue jabanin. 10 detik lah ya kita coba ya, oke? 10 detik Bapak Ibu Saudara, dia tahan atau enggak ya? 100.000 ya. Wah lumayan ini. Udah belum 10 detik bro? Belum ya? Lebih sakit ya sekarang katanya. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti saya kirim ya ke saldo kamu ya. Oke, terima kasih El. Maksud saya gini loh Bapak Ibu Saudara. Anda akan bisa menahan rasa sakit ketika Anda tahu Anda akan dapat apa. Benar enggak? Ketika saudara nggak punya alasan, ngapain gue sakit? Tapi ketika Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan. Oh, aku akan tahan sakit ini. Karena aku percaya aku akan dapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena aku percaya aku akan dapatkan kemuliaan yang akan datang kalau aku bertahan sampai akhir. Paulus bertahan meskipun sakit secara psikis dan fisik.
Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat pertama kita, itu di ayat 22 sampai ayat yang ke-24 dari Kisah Para Rasul 16. Mereka bertahan. Ya. Kenapa mereka menderita itu? Karena mereka tahu ada pengharapan akan hasil. Ada sesuatu yang mereka bisa dapat dari penderitaan mereka, dari menahan sakit ini. Dan di ayat 30, kemudian Allah memberi jawaban. Ada jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Karena Paulus dan Silas mau menahan rasa sakit. Kalau Bapak Ibu Saudara masih merasa sakit hari ini, itu adalah hal yang baik. Karena jika Anda bisa menahan sakit itu akan digantikan dengan kegembiraan. Sama seperti seorang ibu yang menahan sakit ketika dia hamil, ketika dia melahirkan. Tetapi dia percaya dia akan mendapatkan kegembiraan. Saya mendapatkan kegembiraan, istri saya mendapatkan kegembiraan ketika kami memiliki anak yang harus dikandung melewati rasa sakit. Ayat terakhir, Yohanes 16 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Kalau Anda setia sampai akhir, kalau Anda menahan sakit sampai kita bisa melihat Tuhan, percayalah Tuhan siapkan kegembiraan yang melebihi rasa sakit apapun. Gereja kita ulang tahun yang ke-34 di bulan ini. Sudah sekian lama Tuhan memimpin. Ada rasa sakit yang dirasakan untuk melahirkan, untuk memelihara jemaat di tempat ini. Tapi saya percaya 34 tahun kita menahan rasa sakit, kita melihat ada jiwa-jiwa yang diberkati, yang dilayani, yang dikasihi, yang diperlengkapi di gereja ini. Kita rindu untuk terus ada sebagai gereja Tuhan yang disempurnakan sampai kemuliaan yang akan datang.